Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumi fi dharaini amin. Wa sunanuhu, dan adapun sunnah-sunnahnya, hunya rujuknya ke gusel, mandi. Ayyil gusli, maksudnya yaitu sunnah-sunnahnya mandi. Sunnah-sunnahnya mandi itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara, yakni singkatannya badal. At-tasmiyatu, yang pertama baca basmalah. Tasmiyah itu diambil dari kata isim ya, maksudnya membaca asma Allah, yaitu basmalah. Jelas ya, karena Nabi bilang kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Jadi sesuatu perkara yang urusannya urusan agama, kalau dia nggak dimulai dengan bacaan bismillah, ya fahuwa aqta'u, maka terputus keberkahannya. Makanya sama-sama teman-teman ya, memulai apapun ya jangan lupa bismillah. Berangkat kerja, berangkat dagang, yang sekolah, berangkat kuliah, awali dengan bismillah. Jangan main kabur aja ya, mengawali bismillah terus nanti mengakhiri dengan alhamdulillah. Sunnah. Wal wudu, adapun yang kedua sunnahnya mandi itu wudu kamilan, yang sempurna. Jadi kalau mandi hadas, kalau pengen dapat kesunahan, wudu dulu ya, wudu dulu baru kemudian mandi. Qoblahu, sebelumnya. Wayanwi, dan berniat. Bihi, dengannya, maksudnya dengan berwudu. Siapa al-muktasilu, orang yang mandi. Intajar rodat, jika tersendiri. Apa jinabatuhu, jinabatnya atau mandi junubnya itu. Anil hadasi, dari adanya hadas. Al asgori, yang kecil. Jadi ketika teman-teman berwudu ya, maka kita menyendirikan ya, menyendirikan daripada niat untuk hadas asgor. Walaupun kalau secara hukum fikih ya nggak bisa hilang, karena kita masih punya hadas besar gitu, baik itu keluar mani ya, yang kemarin ya, haid, wiladah dan sebagainya. Tetap untuk kesunahannya, walaupun tidak mengangkat hadas kecil kita, tapi tetap disunahin berwudu. Terus yang ketiga, sunahnya mandi wa imrarul yadi. Wa imrarul yadi, yaitu menjalankan tangan. Apa ya bahasa enaknya tuh? Maro itu ya jalan, melewati. Menggerakkan tangan lah juga boleh, sama aja. Menjalankan tangan alama, kepada bagian. Mana aslinya sesuatu ya, maksudnya bagian badan. Wasolat, yang bisa sampai ilaihi, kepadanya, minal jasadi, dari jasad atau dari badannya. Wa yu'abbaru,
dan diungkapkan atau ditakbirkan an hadzal imrori, tentang menjalankan tangan ini. Maksudnya gambaran untuk menjalankan tangan ini maksudnya apa sih? Biddalki, yaitu dengan menggosok. Jadi yang dimaksud menjalankan itu ya digosok itu. Makanya sebetulnya kalau bicara sahnya ya, misalnya ada kolam renang nih, teman-teman mandi junub, udah nyeburnya ke kolam renang, nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardholillahi ta'ala ya. Asal niat aja, jebur saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, sah. Tapi nggak dapat kesunahan. Nah, menggosok-gosokkan badan itu, nah itu sunahnya, khususnya bagian-bagian yang tidak mudah dijangkau sama air ya. Kalau kemarin kita bahas yang fardu mandinya itu, misalnya lipatan-lipatan badan kita, ya selangkangan, ketek. Jadi jangan asal jebar-jebur, terus kemudian selangkangan, ketek, dan lipatan badan kita nggak kena. Nah itu bahaya, otomatis nggak sah. Wal muwalatu, dan yang keempat, terus menerus. Jadi terus menerus itu nggak wajib ya, berkesinambungan atau kontinu. Wasabako, dan telah lewat, maksudnya udah kita pelajari. Apa maknaha? Maknanya mualah, maknanya terus menerus itu. Fil wudu'i, dalam bab wudu. Kalau di bab wudu dulu kita belajar, mayoritas ulama berpendapat kalau wudunya belum kering ya maka masih boleh dilanjutkan ya. Tapi kalau untuk mandi enggak ya, walaupun udah kering tetap sah ya. Beda sama wudu. Kalau wudu, kalau selama dia belum kering nggak ada masalah. Misal ya, kita wudu nih, cuci tangan ya kan, terus kumur-kumur, isap air ke dalam hidung, basuh muka. Nah pas basuh tangan ada orang namu, assalamualaikum misal gitu ya. Nah terus kita keluar dari kamar mandi, dari tempat kita wudhu, assalamualaikum, nah kita jawab tuh ya, waalaikumsalam, kita samperin, kita buka pintu, bahkan kita ajak ngobrol. Selama wudhu kita belum kering, jumhur ulama ya, mayoritas ulama menghukumi andai kata udah selesai ngobrolnya selama belum batal ya, lalu kita masuk lagi ke tempat wudhu, kita lanjutkan ya, tadi kita udah selesai basuh tangan, kita lanjutin basuh kepala ya, dan seterusnya, maka hukumnya sah kalau belum kering ya. Tapi kalau udah kering maka mayoritas ulama, sebagian besar ulama berpendapat nggak sah, harus diulang. Jadi untuk mualahnya sama, cuman ada batasannya. Kalau wudhu nggak boleh sampai kering menurut sebagian ulama ya, sebagian ulama lagi mengatakan nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mandi nggak pengaruh, kering nggak ngaruh ya. Kalau untuk mandi ya bisa bedain ya. Jadi kalau secara mualahnya memang sama-sama nggak ada kewajiban untuk langsung terus menerus dari start awal sampai akhir, enggak ya. Jadi itu hanya sunnah saja. Yang wajib di dalam wudhu itu adalah tertibnya. Kalau tertib wajib ya, nggak boleh kita habis basuh kepala terus basuh muka. Nah itu kan nggak tertib, kan urutannya kan muka dulu, muka, tangan, pala kan gitu ya. Nah kalau yang itu nggak sah. Tapi kalau mualah yang berkesinambungan yang terus menerus itu bukan wajib tapi sunnah ya. Nah dalam hukum mandi nggak ada batasan sampai kering, beda sama wudhu. Kalau untuk wudhu sebagian besar ulama membatasi sampai kering ya. Jadi andai kata kita nerima tamu tadi ya, saking lamanya kita ngobrol kering ya, maka nggak bisa melanjutkan lagi ya. Jadi harus memulai dari awal untuk wudhu. Tapi kalau untuk mandi enggak ya. Misalnya Mas Andi di Jakarta junub ya, dalam keadaan junub, mandi basahin paha doang ya, mandi basahin paha, wah dingin nih nggak jadi dah. Nah, berangkatlah ke Cirebon, di Cirebon basahin badan, di Cilacap basahin pala. Nah itu sah secara hukum mandi junubnya ya. Lebih ekstrim lagi udahlah Padang ya kan, wah lebih jauh lagi deh.
ya kan, di Jakarta ya kan basahin paha. Nah nyampe bandara ya, nyampe Padang, nah, nyampe pesawat basahin badan, sampai rumah basahin pala, nggak ada masalah karena hukumnya tidak wajib untuk mualah ya, tapi sunnah. Wa taqdimul yumna min syiqqaihi 'alal yusra. Wa taqdimul yumna, dan yang kelima, kesunahan mandi adalah mendahulukan bagian kanan, min syiqqaihi, dari arah bagiannya, maksudnya dari arah bagian kanan, 'alal yusra, atas bagian yang kiri. Lagi-lagi ya, ini sunnah bukan wajib ya. Artinya ketika teman-teman mulai dari kiri ya nggak masalah. Tapi yang bagus dimulai dari kanan. Ya, kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yujibuhu tayammunu fi tanaulihi wa tarajulihi wa tuhrihi wa fi sya'ni kullihi. Jadi Nabi itu menyukai untuk mendahulukan bagian kanan, baik dalam memakai sendal, ya, menyisir rambut juga Nabi kanan dulu. Kalau kita kiri ya atau belakang. Nah, jadi sunnah ya. Jadi untuk pakai sendal, nyisir rambut, terus bersuci ya, termasuk di dalamnya wudhu ataupun mandi junub ya. Nah itu disunahkan dalam berbagai hal. Nah itulah keutamaan mendahulukan bagian kanan. Wabakia, dan tersisa min sunanil gusli, dari berbagai kesunahan mandi, apa umurun, perkara-perkara, mazkuratun, yang disebutkan, fil mabsuqati, di dalam kitab-kitab yang luas keterangannya. Di dalam Fathul Qorib ini banyak banget ya, fil mabsuqat. Nah itu banyak, ada lagi tuh. Maksudnya kalau keterangan lainnya gitu ya, bisa teman dapetin di kitab-kitab yang lebih tebal, yang lebih luas lagi keterangannya. Minha, diantaranya, maksudnya diantara sunah-sunah lain yang nggak disebutin di sini, itu atas lisu, yaitu mengulang 3 kali, maksudnya mengulang basuhan ya. Nah ini kan nggak disebutin di sini ya. Nanti di kitab-kitab lain kalau teman-teman belajar ada kesunahan itu. Wa takhlilus sya'ri, dan menyela-nyela rambut. Itu juga sunnah ya. Banyak lah ya kesunahan mandi hadas ya, mandi hadas besar. Di antaranya lagi membersihkan dulu sesuatu yang bisa merubah air. Dulu udah kita bahas tuh yang masalah bab air ya. Andai kata di badan kita misalnya ada bekas minyak, mungkin kita malamnya pakai pelembab ya kalau yang perempuan. Yang laki-laki biasanya pakai sopel karena banyak nyamuk ya kan, autan. Nah itu kan bisa merubah ya. Walaupun bisa aja kita pas mandi sambil kita gosok gitu, tapi menghilangkan penyebab berubahnya air, menghilangkan sesuatu yang bisa menahan ya air, mencegah air sampai kepada kulit, itu juga sebetulnya kesunahan sebelum kita mandi. Jadi bersihin dulu ya. Misalnya tangan kita pakai pelembab atau pakai autan, sopel, macam-macam ya. Nah, kita bersihin dulu baru kemudian kita mulai setar mandi ya. Jadi mandi hadas itu ya dibilang gampang tapi harus hati-hati, jangan ngegampangin maksudnya. Dibilang susah ya enggak juga, gampang. Dan ini penting ya karena teman-teman ya pasti bakal mandi junub, yang laki atau yang perempuan. Niatnya kemarin ya, nawaitul gusla rirofil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Kalau buat yang head ya boleh ditambahin, didetailin ya, dirinciin. Nawaitul guslal lirofil hadasil akbari lil haidi fardhu lillahi ta'ala. Kalau karena nifas, karena wiladah tinggal ditambahin lil wiladati lillahi ta'ala. Kalau nifas lin nifasi fardhu lillahi ta'ala. Tapi kalau sampai ketuker bahaya. Makanya saya ngajarin sendiri ke anak-anak yang ngaji ya nggak pakai haid, nggak pakai wiladah, nggak pakai nifas, langsung aja nawaitul gusla lirofil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Karena kalau ketuker itu malah nggak sah ya. Jadi seandainya ada perempuan head lah, dia niatnya mandi nifas, nggak sah itu, bahaya gitu ya. Atau sebaliknya, dia nifas lah, berhubung dia biasa head, dia niatnya mandi junub karena head, nah nggak sah malah. Makanya mendingan pakai yang global udah, nawaitul gusla lirofil hadasil akbari, udah fardhu lillahi ta'ala.
gitu ya.